dipersembahkan oleh Sahabat Dasar menemani Anda menyelesaikan santap sahur hari ini. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Monggo Pak Ustadz supaya tidak kufur nikmat. Tadi lihat ke atas, lihat ke bawah. Maksudnya gimana tuh? Itu tadi maksudnya apa? Prakteknya Bu. Itu Ustadz Dasar masih muda. Uangnya juga tidak banyak. Tapi bisa bangun masjid. Kenapa ini suamiku sudah 80 tahun, uangnya banyak, perusahaannya lancar, tidak pernah bikin masjid. Nah itu yang disebut urusan akhirat lihat ke atas. Itu yang majelis taklim, buru ji suaminya. Tapi kok Masya Allah, selalu kirim buka puasa, 5 bungkus nasi bungkus di masjid. Nah kita ini, kepala dinas suami, tidak pernah ada kirim buka puasa. Pun kalau ada, uang dinas dipakai. Itu namanya urusan akhirat lihat. Urusan dunia lihat ke bawah. Ada memang mobil. Alhamdulillah ada motorku. Motor ada sepedaku. Itu disebut urusan dunia lihat ke bawah. Kalau ibu, kalau lihat balik, urusan akhirat lihat ke atas, urusan dunia lihat ke atas, urusan akhirat lihat ke bawah, maka ibu pasti tidak bisa tenang. Muka toh? Supaya pandai bersyukur ibu dengan muka yang kita punya, jangan bandingkan sama yang cantik. Pasti jelek ibu. Iya toh? Saya kalau mau cakap, saya bandingkan mukaku sama yang kurang lebih 11-12 lah. Kalau saya duduk di sampingnya para pemain sinetron, tambah hancur saya. Maka caranya mensyukuri lihat yang dibawa dari kita. Pasti kita pandai bersyukur. Tapi kalau urusan dunia lihat terus ke atas, yang punya motor mau punya mobil, yang punya mobil mau 2, yang punya 2 mau lagi yang terbaru, maka dia pasti tidak pernah mensyukuri apa yang Allah berikan. Oke, begitu caranya Bersyukur. Supaya tidak kufur nikmat. Terima kasih Ibu sudah terjawab pertanyaannya. Kalau kata Ustadz Dasar biasanya, you understand? Yes. Siap. Ada lagi mau bertanya? Mana? Boleh. Sebelah kiri Pak Ustadz. Sebelah kiri. Ini ibu ini mencontoh saya ini. Suka putih-putih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Elisnawati Rusli. Alamat dari Majelis Taklim Gabungan Dinas-Dinas Bapenda Kota Makassar. Beralamat di Macini Kidul. Nomor rumah. Nomor 5, nomor 9. Sebelah kanan. Ini lagi sensus penduduk atau survei? Oke Bu, silakan bertanya. Apa pertanyaannya? Bertanya Pak Ustadz Tabe, bagaimana cara agar kita tidak berkecil hati dalam kehidupan sehari-hari melihat di sosial media yang banyak kadang orang upload. Apakah kita harus upload sesuatu sedangkan kita bilang tidak, itu bagaimana itu? Bagaimana Pak Ustadz? Aduh kecil hati saya melihatnya. Mohon ya dijelaskan. Kasih hadiah Pak Ustadz. Saya kasih hadiah juga. Gajah duduk. Banyak, Pak Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Pak Ustadz. Oke. Jadi misah dong tangannya. Kan tadi udah di tangan, udah dipegang. Supaya yakin ada isinya, kita buka lagi. Wih, warnanya beda. Ini bagus juga nih, warna apa Pak Ustadz? Ini namanya warna hijau lumut. Hijau lumut. Atau cincau? Hijau lumut. Hijau lumut ya? Ya, oke. Juga gajahnya masih duduk. Iya dong. Selamat menikmati sarung gajah duduk. Makasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih Bu. Silakan kembali. Oke. Apa tadi jawabannya? Soal medsos Pak Ustadz. Kelihat medsos orang, apakah saya harus posting juga gitu? Nah Ibu, kalau saya biasa begitu, yang saya amalkan. Kalau ada di grup yang dia posting tidak ada faedah saya dapat.
malah saya menjadi jengkel. Saya keluar dari grup itu. Ya, ada teman. Saya tahu di sini kalau saya ke situ cerita jelek aja saya dengar terus. Saya tidak akan datang ke situ. Ya, kalau ibu punya teman-teman di medsos, misalnya di Facebook, ya, dan biasanya seusia ibu Facebook. Kalau yang anak-anak SMA itu TikTok ya. Nah, biasanya kalau begitu Bu, ada yang suka pamer-pamer, saya blokir. Kenapa? Saya bukan memutuskan silaturahmi. Dia japri saya. Kenapa diblokir? Salah tindis kayaknya saya ini. Dia hubungi lagi. Kenapa masih terblokir? Saya terpaksa jujur. Kenapa? Postinganmu kadang membuat hati saya kotor. Saya ini gampang berdosa. Saya masih mau masuk surga. Takut saya masuk neraka gara-gara postingan itu. Lakukan seperti itu. Ya. Nah, semua tergantung cara kita menyikapinya. Ya. Intinya bersyukurlah. Karena segala nikmat yang Allah berikan ini pasti sesuai porsi. Itulah makna dari ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya tidak bebankan suatu hamba, beban kepada satu hambaku kecuali dia pasti mampu memikulnya. Jangan pernah sakwa sangka. Jangan pernah sangka buruk terhadap nikmat Allah berikan. Bisa jadi Allah tidak kasih karena Allah tahu itu bahaya buat kamu. Masih ingat kita, Bu? 2014 dulu. Masih ingat Ki? Waktu Pilwali Makassar. Masih ingat toh? Ada tongkang gambarku tuh. 10 pasang calon. Toh? Saya di antara 10 itu. Menang tidak. Cuma yang lebih banyak suaranya yang menang. Iya dong. Ya, saya tidak kalah, cuma dia lebih banyak suaranya. Namanya kenapa waktu itu saya berdoa, ya Allah, kenapa kau tidak kasih menang saya? Saya hanya mau tunjukkan bahwa begini orang Islam kalau berkuasa. Ya Allah, kenapa kau buat saya tidak menang? Padahal saya hanya ingin beri contoh begini loh kalau menjadi rahmatan lil alamin. Oh Allah tahu, jama kau dasat, kau jadi ustadz saja. Kalau kau jadi pejabat setengah mati kau hormat. Siapa? Saya jadi ulama sekarang, pejabat yang hormat sama saya. Nah itu caranya pandai bersikap supaya pandai bersyukur. You understand? Yes. Thank you very much. Dahsyat sekali. Nah, Pak Ustadz, ini untuk menutup perjumpaan kita hari ini, mohon berikan petuah yang menguatkan kita agar apapun yang kita terima, kita syukuri karena kita tahu itu adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kadangkala kita tidak bersyukur karena kita merasa rezeki terbatas. Rezeki kita terbatas karena kita membatasi apa itu rezeki. Yang kita pikir rezeki itu hanya kekayaan. Yang kita pikir rezeki itu hanya jabatan. Maka ketika tidak punya jabatan, tidak punya uang, maka kita merasa tidak punya rezeki. Coba rezeki itu adalah iman. Supaya Allah menambahkan rezeki yang kita miliki, kuncinya satu, bersyukur. Cara bersyukur itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita lengkapi dengan sujud syukur. Lalu yang berikutnya, nikmat yang Allah berikan itu kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, Allah tambah. Kalau kita kufur, Allah kasih azab. Kuncinya bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Dasat dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Terima kasih Ustadz Dasat. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih. Ini satu hal yang kita syukuri juga karena kita mendapatkan pengetahuan, kita di-charge lagi imannya. Mudah-mudahan akan membuat bulan suci Ramadan ini menjadi berkah buat kita semua. Akhir kata, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif beserta seluruh kru dari Metro TV yang bertugas dari Kota Makassar undur diri. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali, tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV
Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.